semuanya, selamat datang di Pada Mata Buku. Hari ini kita akan membahas film 12 Angry Men yang digadang-gadang sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Apa ya kelebihan dari film ini? Mengapa sangat berpengaruh? Kalau ingin jadi penulis fiksi, sebaiknya kamu tahu tentang film ini, meskipun mungkin kamu tidak tertarik dengan genre yang diusung. Sebagai catatan, karena ini beda film, jadi pasti bertaburan spoiler ya. Kita mulai. 12 Angry Men adalah sebuah film drama hukum Amerika yang dirilis pada tahun 1957. Film ini diadaptasi dari sebuah sandiwara televisi yang ditulis oleh Reginald Rose pada tahun 1954. Untuk versi film, ceritanya disutradarai oleh Sidney Lumet dengan bintang utama Henry Fonda. Film ini masuk dalam daftar National Film Registry oleh Library of Congress di Amerika sebagai karya yang memiliki nilai budaya, sejarah, atau estetika yang penting. Pencapaiannya cukup banyak ya. Di antaranya adalah memenangkan Writers Guild Award untuk Best Written American Drama pada tahun 1958 dan BAFTA Film Award untuk Best Foreign Actor juga pada tahun yang sama. Plot 12 Angry Men bercerita tentang proses perdebatan juri dalam sebuah sidang pembunuhan. Dikisahkan ada seorang remaja yang dituduh membunuh ayahnya. Jika terbukti bersalah, dia akan dihukum mati. Nah, keputusan ke-12 juri harus bulat dan berdasarkan prinsip reasonable doubt, yaitu keraguan yang beralasan. Awalnya, kasus ini tampak jelas dan mudah. Misalnya, ada saksi mata yang melihat dari jendela apartemennya ketika si terdakwa menusuk sang ayah. Saksi mata lain mendengar terdakwa mengancam akan membunuh ayahnya dan melihat si ayah jatuh ke lantai. Lalu, apa motif terdakwa? Ternyata sang ayah sering memukulinya sejak kecil. Inilah fakta dan kesaksian yang membuat 11 juri yakin terdakwa memang bersalah. Namun, ada satu juri nomor 8, yang tidak yakin dengan kesaksian tersebut, serta memilih tidak bersalah. Menurutnya, mereka harus membahas kasus ini lebih lanjut dan tidak terburu-buru dalam memberi vonis. Juri nomor 8 kemudian menunjukkan berbagai ketidaksesuaian dan keraguan pada bukti-bukti yang ada. Ia mempertanyakan kredibilitas saksi mata, validitas alibi terdakwa, termasuk kemungkinan adanya bukti palsu atau rekayasa, dan faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi keputusan juri. Perdebatan juga sering memanas karena beberapa juri dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, atau kepentingan pribadi mereka. Misalnya, juri nomor 3. Ia memiliki hubungan yang buruk dengan anaknya sendiri, sehingga meluapkan kebenciannya pada terdakwa dan ingin menghukumnya tanpa belas kasihan. Juri nomor 10 adalah pria rasis yang menganggap orang dari ras tertentu atau kelas sosial terdakwa sebagai penjahat dan tidak berharga. Sementara itu, juri nomor 7 adalah seorang salesman yang tidak peduli dengan kasus ini dan hanya ingin segera pulang untuk menonton pertandingan bisbol. Perlahan-lahan, juri nomor 8 berhasil meyakinkan juri lain untuk mengubah pendapat mereka menjadi tidak bersalah berdasarkan logika, akal sehat, dan rasa kemanusiaan. Hanya juri nomor 3 yang bersikeras pada keputusan bersalah. Sebabnya, dia tidak mau mengakui kesalahan dirinya dan memaafkan anaknya. Namun, akhirnya dia menyerah. Dengan demikian, seluruh juri sepakat untuk memberikan vonis tidak bersalah kepada terdakwa. Eksplorasi tema. Film 12 Angry Men mengeksplorasi berbagai tema penting, seperti keadilan, prasangka, keraguan, kepastian, keteguhan hati, dan solidaritas sosial. Film ini juga menunjukkan bagaimana sistem peradilan Amerika bekerja dengan juri yang dipanggil dan berasal dari masyarakat biasa. Setting. Satu fakta menarik dari 12 Angry Men adalah settingnya yang cukup minimalis. Sebagian besar adegan berada di ruang juri. Sisanya adalah ruang sidang, toilet, eksterior gedung sidang, dan beberapa adegan di rumah terdakwa. Ini membuktikan bahwa setting tidak harus memakai banyak lokasi,
Tidak harus megah, tidak harus selalu berpindah-pindah, bahkan tidak perlu efek khusus dan green screen. Karena dalam 12 Angry Men, ruang tertutup cukup untuk membuat sebuah cerita menarik. Ruang tertutup juga tidak mematikan kreativitas pengambilan adegan. Penggunaan frame yang bergerak dan diam, close-up, dan jarak jauh dibantu dengan tokoh-tokoh yang secara cair hampir selalu bergerak dan tidak monoton duduk di kursi masing-masing, membuat film jadi enak ditonton. Selain interior dan eksterior, kita juga harus memperhatikan faktor cuaca dalam cerita ini. Di setup mendekati hujan lebat, cuaca jadi gerah dan membantu menaikkan tensi cerita. Banyak tokoh yang kepanasan secara fisik dan emosional. Perubahan dari hari terang ke gelap dan hujan juga membantu memperkuat mood cerita. Penokohan. Di sini kita bisa melihat bagaimana setiap individu memiliki pandangan dan kepribadian yang berbeda-beda. Setiap tokoh sangat unik dan mudah dibedakan satu sama lain. Misalnya, kepala juri sebagai pemimpin, menurut saya sih ya, tidak terlalu tegas. Juri nomor 3 punya sifat temperamental. Juri nomor 7 misalnya karena ingin cepat pulang, bawaannya jadi emosian. Nah, juri nomor 8 sangat tenang dan memiliki argumen yang meyakinkan. Dia juga mendapatkan respek dari caranya menangani konflik. Selain itu, dia tidak menyerah untuk membela keyakinannya, tetapi juga tidak memaksakan pendapatnya kepada juri lain. Ia selalu menghormati hak juri lain untuk memiliki pendapat yang berbeda dan berusaha untuk menjelaskan alasan-alasannya dengan tenang dan sopan. Juri nomor 8 juga tidak ragu untuk mengubah pendapatnya jika ada bukti baru yang muncul. Karena tokoh-tokohnya orang biasa dan berasal dari kelas sosial yang berbeda-beda, kita bisa melihat bagaimana mereka berinteraksi. Misalnya, apakah dengan emosi meledak-ledak, apakah dengan tenang, apakah bergaya cuek. Bahkan kita mendapatkan para juri memiliki usia dari yang sekitar 40 tahun hingga 70 tahun. Perbedaan usia seperti ini juga akan memengaruhi pendapat mereka dengan bercermin pada pengalaman hidup, terutama dari generasi yang lebih tua. Jadi, apa yang kita lihat adalah penokohan yang realistis dan dekat dengan keseharian kita. Tujuan atau goal dari cerita ini. Di sini proses persidangan tidak penting, karena hal utama yang harus dicapai adalah semua juri harus satu suara, apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika juri memutuskan bersalah, terdakwa akan dihukum mati. Konflik. Salah satu hal yang menarik dari 12 Angry Men adalah bagaimana konflik dijadikan elemen utama untuk membangun ketegangan, karakterisasi, dan tema. Konflik dalam film ini terjadi di berbagai tingkat, yaitu konflik eksternal antara juri dan terdakwa untuk menentukan hidup atau mati sang terdakwa yang masih remaja. Konflik ini mencerminkan tema keadilan, keraguan, dan kepastian yang menjadi inti dari film ini. Konflik eksternal antara juri dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian berbeda-beda dan bisa saja tidak akurat atau tidak jujur. Konflik ini mencerminkan tema prasangka, kebenaran, dan objektivitas yang menjadi tantangan bagi juri untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Konflik internal antara juri dan diri mereka sendiri yang harus menghadapi dilema moral, emosional, dan rasional dalam memberikan keputusan. Konflik ini mencerminkan tema keteguhan hati, kemanusiaan, dan solidaritas sosial yang menjadi motivasi bagi juri untuk berpikir kritis dan bersikap adil. Konflik eksternal antara juri satu sama lain yang memiliki pandangan dan kepribadian yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perdebatan dan pertentangan yang sengit. Konflik ini mencerminkan tema perbedaan pendapat, latar belakang, dan kepentingan pribadi yang menjadi hambatan bagi juri untuk mencapai kesepakatan. Percakapan. Salah satu kekuatan film 12 Angry Men adalah dialog antar tokoh yang berasa seperti naik roller coaster. Ini akibat penggunaan intonasi dan kecepatan pengucapan yang berbeda-beda. Ada momen pembicaraan yang tenang dan santai, ada juga momen ketika para tokoh memakai nada tinggi dan keras. Selain itu, interaksi ini diperkuat dengan bahasa tubuh. Tokoh bergerak dari
poin A ke poin B, merentangkan tangan, membuka jendela, mengelap keringat, itu semua berkontribusi memperkuat penokohan dan konflik. Saya biasanya tidak terlalu suka dengan film yang ngomong doang dari awal sampai akhir, namun film ini jadi sedikit dari pengecualian. Di sini dialog menjadi motor penggerak cerita karena tanpa dipicu dialog, tidak akan terjadi konflik. Perlu dicatat bahwa obrolan di film ini bukan obrolan basa-basi dan sia-sia. Semua percakapan bersifat efisien untuk memajukan cerita. Memang terjadi banyak pengulangan isi dialog dalam film ini, tetapi sekali lagi fungsinya adalah bagaimana para juri bisa mendapat gambaran yang jelas atau pada akhirnya bisa melihat sisi lain dari kasus itu. Plus, ini memberikan sutradara kesempatan untuk bereksplorasi secara visual dan dramatisasi. Moralitas. 12 Angry Men mengajarkan kita beberapa hal seperti: pertama, tidak mudah percaya pada apa yang kita lihat atau dengar, tetapi harus mencari kebenaran dengan teliti dan objektif. Kita juga harus ingat bahwa di sini ada manusia yang akan dihilangkan hak hidupnya jika bersalah, sehingga tanggung jawab juri dan hakim sangat besar. Kedua, berani berdiri sendiri dan membela keyakinan, meskipun harus berhadapan dengan mayoritas atau tekanan sosial. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat dan bersikap terbuka terhadap pandangan orang lain, serta bersedia mengakui kesalahan dan memaafkan jika perlu. Simbolisme. Film ini tidak terlalu banyak memiliki simbolisme. Yang mungkin tidak disadari oleh penonton adalah bagaimana cuaca bergerak selaras dengan alur cerita. Untuk kita, penonton non-Amerika, mungkin kita lebih tertarik untuk mengetahui mengapa tidak ada nama-nama jurinya. Ada dua hal yang terjadi di sini. Pertama adalah sistem juri di Amerika. Para juri memang hanya dinamai berdasarkan nomor. Tujuannya agar lebih adil, lebih objektif, dan tidak melihat latar belakang sosial ekonominya. Namun penggunaan nomor sebagai pengganti nama memiliki implikasi dalam 12 Angry Men, seperti membuat penonton fokus pada karakterisasi tokoh ketimbang siapa orangnya. Lebih fokus pada siapa yang menjadi topik. Misalnya hanya menyebut terdakwa sebagai The Kid dan para saksi sebagai Witness. Dengan menghilangkan nama, para juri lebih aspiratif. Fakta bahwa film ini masih hitam putih juga memperkuat simbolisme dan karakterisasi tokoh. Dengan begitu, pencahayaan menjadi pemain penting dalam menghadirkan nuansa. Relevansi dan efek 12 Angry Men pada masa sekarang. Film 12 Angry Men jelas masih relevan pada masa sekarang. Tema-tema seperti keadilan, prasangka, keraguan, kepastian, keteguhan hati, dan solidaritas sosial adalah tema-tema abadi dan universal. Prasangka, ras, dan kelas sosial juga masih terjadi hingga sekarang. Tidak hanya di Amerika, tapi juga di berbagai kebudayaan. Termasuk di dalamnya adalah konflik antara mayoritas dan minoritas. Diperlihatkan lewat juri nomor 8 yang memiliki pendapat sendiri dan melawan pendapat umum. Tapi saya juga melihat ada perubahan sejarah. Misalnya, karena film ini dibuat tahun 50-an, kulturnya masih didominasi patriarki sehingga yang kita lihat adalah 12 juri pria. Sekarang, perempuan bisa dipilih menjadi juri. 12 Angry Men juga menginspirasi banyak karya seni lain yang menggunakan tema atau format yang serupa, baik dalam bentuk film, drama, novel, atau komik. Seperti Ek Ruka Hua Faisla, film India yang merupakan adaptasi langsung dari film 12 Angry Men. Film ini mengikuti plot dan karakter yang sama dengan film aslinya, tetapi dengan latar belakang dan konteks India. Lalu ada film 12, film Rusia yang merupakan adaptasi bebas dari film 12 Angry Men. Mengisahkan 12 juri yang harus memutuskan nasib seorang remaja Chechnya yang dituduh membunuh seorang perwira Rusia. Film ini mengeksplorasi berbagai isu sosial dan politik yang berkaitan dengan konflik Chechnya Rusia, seperti rasisme, korupsi, terorisme, dan
trauma perang. The Sparring Partner. Tidak seperti dua film sebelumnya, film Hong Kong ini berdasarkan sebuah kasus nyata. Selain memperlihatkan proses hukum di ruang sidang, proses di ruang juri juga mendapat porsi yang cukup besar. Teknik percakapan dan eksposisi para juri ini sangat mengingatkan kita pada film asli 12 Angry Men. Beberapa juri dalam film ini adalah juri perempuan, jadi konteksnya sudah lebih modern. Dengan 3 contoh di atas, kita bisa melihat bahwa film ini bisa diadaptasi ke berbagai kultur. Balik lagi, alasannya adalah karena tema-tema yang diusung sifatnya universal dan abadi. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian sudah menonton filmnya, tolong ceritakan pendapat kalian soal film ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.